Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang hanya punya satu mimpi sederhana, yaitu memiliki rumah sendiri. Namun segalanya berubah ketika sang pria tiba-tiba mewarisi kekuatan super yang justru malah menguras semua uangnya. Di awal cerita, Kim Sang-un dan kekasihnya yang bernama Kim Min-sok sedang berkeliling melihat rumah impian mereka. Rumah itu sederhana, tapi terasa sempurna untuk memulai hidup bersama. Sayangnya, sebagai pegawai pelayanan publik biasa, tabungan mereka masih jauh dari kata cukup. Min-sok yang dikenal sangat pandai berhitung langsung mengecek keuangan mereka malam itu. Ia menghitung ulang, mengurangi berbagai pengeluaran, tapi tetap saja uang mereka masih sangat kurang. Namun Min-sok tidak menyerah. Ia memiliki ide cemerlang di mana mereka harus menikah agar bisa ikut program undian rumah khusus pengantin baru. Awalnya Sang-un ragu sampai Min-sok menjanjikan akan membelikannya PS agar Sang-un mau menandatangani perjanjian pernikahan. Dan seperti pria pada umumnya, Sang-un pun langsung setuju. Keesokan harinya Sang-un dipanggil ayahnya. Ia mengira hanya akan diminta untuk mengambil hasil kebun seperti biasanya. Tapi sepertinya kali ini berbeda. Hubungan Sang-un dan ayahnya memang sangat buruk sejak kecil. Ayahnya yang sangat terobsesi dengan uang sampai membuat ibunya bekerja keras sendiri. Bahkan celengan kesayangan Sang-un pun ikut dirampas. Hari itu ayahnya memberitahunya bahwa dia akan pensiun. Lalu tiba-tiba dia langsung meminta uang sambil menjabat tangan Sang-un. Saat tangan mereka bersentuhan, tubuh Sang-un bergetar hebat. Ia melihat penglihatan aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Begitu jabat tangan terlepas, koin-koin jatuh dari udara. Lalu ayahnya tiba-tiba menembakkan paku ke dahi Sang-un. Dan ajaibnya, paku itu tidak pernah melukai dirinya. Namun bersamaan dengan itu, semua uang yang ada di dompet Sang-un menghilang dan berganti dengan uang recehan. Ayahnya pun menjelaskan kebenarannya, di mana dia baru saja mewariskan kekuatan supernya kepada Sang-un. Kekuatan itu bisa membuatnya sangat kuat, tapi setiap kali dia pakai, uang yang ada di badan Sang-un akan berubah menjadi koin bernilai sangat rendah. Artinya, semakin sering dia memakai kekuatan, maka semakin cepat uangnya akan habis. Sang-un sangat terpukul, di mana dalam kondisi dia sedang berjuang mengumpulkan uang untuk membeli rumah, tapi sekarang justru malah mewarisi kekuatan yang bisa membuatnya kehabisan uang. Ia memohon kepada ayahnya agar ia mengambil kembali kekuatan tersebut. Namun ayahnya berkata bahwa kekuatan itu tidak bisa dibatalkan. Sebelum pergi, ayahnya memberi sebuah kartu nama yang bernama Park Jong-ja, sebuah rumah kredit, di mana katanya jika Sang-un memiliki masalah, dia boleh menghubungi orang yang ada di kartu nama tersebut. Dengan hati hancur, Sang-un pulang dan menceritakan semuanya kepada Min-sok. Awalnya Min-sok tidak percaya, namun ketika Sang-un menggunakan uang dan membengkokkan besi di depan matanya, Min-sok akhirnya percaya. Min-sok langsung menguji kekuatan itu secara logis. Ia menemukan satu hal penting, di mana semakin besar uang yang dipakai, maka semakin besar pula kekuatan yang akan keluar. Tapi kekuatan itu tidak bisa menghasilkan uang. Artinya, ini adalah kekuatan yang sangat berbahaya bagi orang miskin. Sang-un mulai hidup dalam ketakutan. Ia bekerja seperti biasa, tapi kini dia tidak berani menolong siapapun karena ia takut setiap ia menolong uangnya akan terkuras. Bahkan saat seorang nenek meminta bantuan di stasiun, Sang-un menolaknya dengan halus. Akibatnya dia ditegur oleh atasan karena mendapatkan komplain dari masyarakat. Malam itu saat mengambil PS dari seorang penjual, Sang-un melihat pria tersebut dipukuli oleh preman. Dalam hatinya ia ingin menolong, tapi pikirannya hanya satu, ia harus menyelamatkan uang jika ia tidak ingin dimarahi oleh Min-sok. Akhirnya dengan melawan hati nuraninya, dia pun lari pulang ke rumah. Dan malam itu Sang-un dihantui rasa bersalah yang sangat luar biasa karena tidak menolong laki-laki tersebut. Keesokan harinya, ibu Sang-un menemuinya di sebuah kafe. Ibunya memberi 30 juta won hasil dari arisan agar dia bisa membeli rumah dan menikah layaknya anak-anak pada umumnya. Dengan uang tersebut, masalah DP rumah akhirnya selesai. Namun saat pulang, Sang-un melihat sebuah bus yang hampir jatuh ke sungai. Tangisan minta tolong terdengar dari dalam bus tersebut, dan kali ini dia tidak bisa mengabaikannya. Dengan membawa seluruh 30 juta won itu di dalam badannya, Sang-un menarik bus tersebut sekuat tenaga, dan bus pun berhasil diselamatkan atas kekuatan Sang-un. Namun semua uangnya berubah menjadi koin yang tak bernilai, dan ajaibnya, yang awalnya terdapat ruam-ruam di tubuh Sang-un kini menghilang begitu saja. Aksi Sang-un menarik bis menjadi viral karena ada salah satu orang yang merekamnya dan mengunggahnya di media sosial. Namun
Namun sayangnya Sang-un malah ditangkap. Selama di penjara karena dia tidak mungkin menghubungi Min-sok, akhirnya dia terpaksa menghubungi Park Jong-ja. Dan disinilah kebenaran pahit muncul. Setelah keluar dari penjara, ia dijemput oleh Park Jong-ja dan dibawa ke tempat Park Jong-ja. Di sana Park Jong-ja mengatakan bahwa ayahnya meninggalkan uang 3 miliar won yang kini harus dibayar oleh Sang-un. Sementara itu, di tempat lain, Cho-ana merupakan seorang anak dari pemilik laboratorium yang mengumpulkan orang-orang berkekuatan super. Mereka akan mengambil kekuatan super mereka, lalu memperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal. Hari itu, mereka berhasil mengambil kekuatan milik Junhwa dan bersiap untuk menguji cobanya. Sementara itu, Sang-un sudah berada di sebuah tempat dan dikelilingi oleh para preman. Ternyata Jong-ja mengetahui bahwa Sang-un mewarisi kekuatan ayahnya. Ia bahkan menguji cobanya dengan uang yang dia berikan. Seketika, tubuh Sang-un kembali membaik meskipun barusan dia babak belur dipukuli oleh anak buah Jong-ja. Ia bahkan melawannya dengan membawa segepok uang di tangannya. Dan tanpa sadar, ia mengeluarkan bogeman yang cukup mematikan. Sebelum pergi, tak lupa Jong-ja mengingatkan kembali hutang ayahnya yang harus dibayar Sang-un. Namun Sang-un memohon agar tidak menagih hutang kepadanya karena dia tidak memiliki uang. Kemudian Jong-ja menawari Sang-un untuk menikahi anaknya jika ia ingin hutangnya lunas. Namun karena Sang-un memiliki Min-sok, ia tidak bisa menerima tawaran tersebut. Dalam keadaan kepepet, Sang-un menemukan selembar uang di sakunya. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari dan melompat dari dalam gedung tersebut dan dia langsung kabur pulang ke rumah. Hari itu benar-benar panjang dan melelahkan bagi Sang-un. Ditambah lagi, di rumah dia harus menjelaskan videonya yang sudah viral di internet kepada Min-sok. Min-sok benar-benar kecewa kepada kekasihnya. Ditambah lagi ketika dia tahu bahwa itu adalah uang pemberian ibunya yang jumlahnya sangat besar. Min-sok tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia memutuskan untuk pergi dari rumah karena kecewa kepada Sang-un. Sang-un mencoba mengejarnya, namun Min-sok sudah keburu naik taksi dan tak lama kemudian terjadi ledakan di rumah mereka. Sang-un bingung tentang apa yang terjadi. Jadi ia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa pada situasinya sekarang. Ditambah lagi Min-sok masih belum mau mengangkat telepon dari dirinya. Keesokan harinya Min-sok datang ke pernikahan sahabatnya di sebuah hotel mewah. Namun ketika acara berlangsung, tiba-tiba gedung tersebut meledak seolah sedang dibom. Keadaan benar-benar menjadi kacau. Ledakan terjadi di mana-mana. Sedangkan itu Sang-un yang baru bangun melihat berita ledakan di hotel tersebut. Ia langsung teringat Min-sok yang ada di sana. Dia langsung berlari sekuat tenaganya. Ia berlari ke bank untuk mengambil semua uang tabungannya yang mereka tabung untuk membeli rumah. Sang-un tidak punya pilihan lain. Ia harus punya uang agar kekuatannya bisa dipakai untuk menolong Min-sok. Dengan uang yang banyak di kantongnya, Sang-un berhasil menyelamatkan Min-sok yang hampir saja tertimpa reruntuhan. Seiringan dengan itu, uang-uang kertas yang dia bawa juga berubah menjadi uang-uang koin. Min-sok sangat lega karena Sang-un datang untuk menyelamatkannya. Sang-un langsung memeluk Min-sok yang sangat ketakutan. Namun Min-sok sempat bertanya tentang uang yang digunakan oleh Sang-un. Dan ia pun terdiam ketika dia tahu jika uang itu adalah uang tabungan rumah mereka. Namun Sang-un tidak bisa berdebat karena dengan adanya uang itu, dia bisa menolong banyak orang yang terjebak di sana. Dalam keadaan genting, Sang-un memberikan surat nikah untuk didaftarkan. Ia akhirnya setuju untuk menikah dan dia harap mereka bisa mendapatkan undian rumah untuk pengantin baru. Tiba-tiba terlihat seseorang membawa tabung gas datang seolah akan menyerang Sang-un. Dengan sisa uang yang ada, Sang-un mencoba melawan pria tersebut, yang ternyata pria tersebut adalah anak buah Cho-ana. Pria tersebut ternyata mendapat kekuatan Lee Ji-hwan yang dapat menciptakan api dari tubuhnya. Sang-un sempat kewalahan melawannya. Kini hanya sisa satu lembar uang di tangannya. Ia meninju tabung gas dengan tangannya, namun sayangnya dia malah mental. Kini pria itu mengincar Min-sok. Tapi tiba-tiba sebuah beton melayang menghantam pria tersebut. Ternyata Sang-un masih bisa menggunakan kekuatannya dengan menggunakan uang sumbangan pernikahan teman Min-sok. Dan berkat itu pun Min-sok juga selamat. Sang-un kehabisan tenaga. Ia sudah tidak kuat untuk berjalan. Namun tiba-tiba Ho-in dan Eun-mi datang menyelamatkan mereka. Ho-in langsung memberikan beberapa jumlah uang kepada Sang-un untuk memulihkan keadaannya. Dan disitulah Sang-un tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang punya kekuatan super. Setelah kejadian itu, Sang-un dibawa ke kantor Ho-in yang ternyata dia adalah juga seorang pengacara. Kemudian Ho-in menjelaskan bahwa dia dan Eun-mi juga memiliki kekuatan super, di mana kekuatan Ho-in akan aktif jika dia meminum alkohol, sedangkan Eun-mi kekuatannya akan aktif jika dia memakan roti. Ho-in memiliki kekuatan bisa menembus dinding, sedangkan Eun-mi bisa memindahkan barang-barang ataupun memiliki tenaga super. Sang-un dan Min-sok juga diajak untuk melihat markas mereka, di mana ternyata mereka memiliki sebuah asosiasi perkumpulan orang-orang
berkekuatan super di Korea, dan Ho-in adalah ketuanya. Namun sayangnya, sekarang hanya mereka yang tersisa. Tak lupa dia juga menjelaskan tentang laboratorium milik ayah Cho-ana yang sudah mengambil banyak rekan-rekan mereka. Jadi, ia meminta Sang-un untuk berhati-hati, karena sekarang Cho-ana pasti sedang mengincarnya setelah videonya viral di internet. Dan pria ini adalah ayah Cho-ana yang sangat menginginkan kekuatan yang dimiliki oleh Sang-un. Dan tugas Cho-ana lah yang harus menemukan Sang-un untuk dibawa ke ayahnya. Ho-in meminta Sang-un untuk tidak bersembunyi, dan dia harus bisa membuat orang-orang tersebut benar-benar mendapat hukuman karena telah membawa teman-teman mereka. Bahkan peristiwa kecelakaan bus, ledakan di rumah Sang-un, dan juga ledakan di hotel itu adalah ulah mereka agar mereka bisa menangkap Sang-un. Keesokan harinya, polisi melakukan olah TKP. Di sana dia menemukan banyak uang receh yang agak mencurigakan. Sedangkan itu, Sang-un diajak Eunmi untuk melatih badannya agar siap jika dia benar-benar menghadapi Cho-ana dan anak buahnya. Berhari-hari dia berlatih pertahanan diri agar tidak mudah tertangkap. Ho-in juga mengingatkan agar tak selalu mengandalkan kekuatan dari uang yang dia punya. Semakin hari, dia semakin pandai bela diri. Ia berlatih karena ia tidak punya pilihan lain. Ia juga tidak bisa menghilangkan kekuatan supernya, jadi dia terima saja. Malam itu, Min-suk akhirnya menyetujui untuk Sang-un bisa memakai kekuatannya untuk menolong orang lain, asalkan dia tidak menggunakan uang dalam jumlah besar. Ditambah lagi, ternyata mereka menang undian rumah bebas DP. Jadi kini ia hanya perlu mengangsurnya. Dan sekarang Min-suk baru saja mendapatkan pekerjaan baru yang gajinya lebih besar. Jadi sekarang keuangan mereka mulai membaik. Cho-ana mengunjungi pengawalnya yang tak sadarkan diri akibat serangan dari Sang-un sebelumnya. Ia meminta pegawainya untuk menyuntikkan kembali cairan kekuatan super ke pengawalnya tersebut. Ia berharap itu akan menjadi sebuah kekuatan super yang lebih kuat. Keesokan harinya, Sang-un, Ho-in, dan Eunmi pergi mengunjungi seorang bernama Pak Tua Do, yang ternyata juga memiliki kekuatan super yang paling tua yang tersisa di antara mereka. Dia memiliki kemampuan bisa membaca masa depan. Sang-un kemudian menemuinya untuk dibaca masa depannya. Tiba-tiba tubuh Pak Tua tersebut bergetar dan matanya menjadi putih, dan dia mengatakan bahwa meskipun nanti dia terpuruk, dia akan tetap menemukan sinarnya. Ketika mereka akan pulang, tiba-tiba mereka mendapat kiriman sebuah tabung gas yang langsung meledak saat mendarat. Sesuai dugaan mereka, tidak lain tidak bukan, mereka adalah anak buah Cho-ana yang datang untuk menangkap Sang-un. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Ho-in memberi Sang-un beberapa uang untuk dia kabur. Sementara dia dan Eunmi akan mencoba mengulur waktu agar Sang-un tidak tertangkap. Namun, Sang-un yang memiliki hati nurani tidak tega melihat temannya dikeroyok. Sontak dia langsung menelpon Jongja dan mengatakan bahwa dia mau menikahi putrinya asalkan Jongja memberikannya banyak uang yang tak terbatas. Ho-in dan Eunmi sudah sangat kewalahan menghadapi banyak pasukan Cho-ana. Kini mereka sudah terkepung dan tidak bisa kabur. Cho-ana yang memimpin menanyakan di mana Sang-un. Namun tiba-tiba Pak Tua Do membaca masa depannya. Ia mengatakan bahwa Cho-ana akan segera terusir dari rumahnya dan kematiannya sudah dekat. Belum selesai bicara, dia langsung menembak Pak Tua Do. Tapi untungnya Sang-un datang menyelamatkannya. Dengan mengantongi banyak uang dari Jongja, Sang-un datang dan siap menghadapi anak buah Cho-ana. Perkelahian pun terjadi. Semua anak buah Cho-ana dihabisi. Selama uangnya masih ada, Sang-un akan bisa menghancurkan mereka semua. Tak lupa, ia juga dibantu oleh Ho-in dan juga Eunmi. Sekarang giliran pengawal Cho-ana yang telah disuntikan berbagai macam kekuatan super datang untuk melawan Sang-un. Badannya yang kekar dengan tangan berapi seolah siap melenyapkan Sang-un. Sang-un cukup kewalahan menghadapinya. Ia bahkan hampir kalah dan juga uangnya kini tinggal sedikit. Dengan uang yang tinggal sedikit itu, sekuat tenaga dia menghantam pengawal Cho-ana hingga mereka terbang. Sang-un memancing pria tersebut ke dalam kolam. Dengan begitu, kekuatan apinya tidak akan berfungsi. Dan disitulah Sang-un mencoba melawannya. Namun Sang-un sudah kehabisan uang. Ia hampir saja mati lemas ditenggelamkan. Tapi tiba-tiba dia tersadar dan mengambil uang-uang koin yang terjatuh dari dirinya. Dengan uang-uang koin itulah dia langsung menghantam pria tersebut sekuat tenaganya hingga tak sadarkan diri. Kini Sang-un sadar bahwa tidak semuanya harus mengandalkan uang. Bahkan Cho-ana sangat terkejut dengan kekuatan Sang-un tersebut. Ayah Cho-ana kemudian menelpon dan berbicara kepada Sang-un. Ia menawarkan Sang-un untuk menjual kekuatannya. Dan berapapun uang yang diminta Sang-un akan mereka berikan. Setelah kejadian tersebut, polisi kembali memeriksa TKP. Dan lagi-lagi mereka menemukan banyak koin yang ada di sana yang cukup membuat mereka tambah curiga. Selain itu, mereka juga menemukan surat hutang atas nama Kang Sang-un, yang mana mereka tahu bahwa Sang-un adalah suami Min-suk yang
yang terlibat dalam ledakan di hotel sebelumnya. Sang-un pergi menemui ayahnya dan mengatakan bahwa dia akan menjual kekuatannya tersebut. Tapi ayahnya mengingatkan bahwa semua tidak semudah itu. Tidak semua janji orang bisa dipegang. Namun Sang-un tetap kekeh untuk menjualnya. Dan dengan uang tersebut dia berpikir dia langsung bisa melunasi rumah yang Min-suk impikan. Sebenarnya dia juga ragu. Bahkan dia juga sempat bertanya kepada Eunmi. Namun respon Eunmi sangat tidak ramah. Ia mengatakan bahwa sebelum Sang-un ada Ji-won yang juga berniat menjual kekuatannya, namun dia malah menghilang begitu saja. Kemudian Eunmi mengajak Sang-un masuk ke kantor Ho-in. Di sana mereka melihat banyak data orang-orang yang punya kekuatan super yang kemudian hilang setelah mereka mengatakan bahwa mereka akan menjualnya. Sementara itu, Ho-in didiagnosa hepatoma akibat terlalu sering konsumsi alkohol dan waktunya sudah tidak banyak lagi. Sementara itu, ayah Cho-ana terus mendesaknya untuk segera mendapatkan kekuatan Sang-un karena jika tidak, ia akan menganggap Cho-ana tidak becus untuk mengurus perusahaan dan perusahaan akan segera diteruskan oleh saudara laki-lakinya yang akan segera kembali dari Amerika. Setelah memikirkan cukup matang, Sang-un menghubungi ayah Cho-ana dan mengatakan bahwa dia akan menjual kekuatannya dengan harga 4 miliar. Tanpa banyak pikir, ayah Cho-ana langsung menyetujuinya. Sang-un merasa lega karena sebentar lagi dia akan terbebas dari kekuatan super itu dan juga masalah keuangan. Ia bahkan berlaku aneh kepada Min-suk hingga membuatnya terbang ke atas gedung. Dan kesempatan romantis itu ia gunakan untuk melamar kekasihnya tersebut. Keesokan harinya, Sang-un mendatangi kantor Cho-ana. Namun ketika akan masuk gerbang, Ho-in mencegatnya. Dan tak lama kemudian, Eunmi juga datang menghalanginya. Dengan kekuatannya, Eunmi mengangkat tiang listrik untuk menghalangi Sang-un untuk masuk. Mereka benar-benar akan mencegah Sang-un untuk menjual kekuatannya. Karena mereka tahu bahwa mereka pasti akan mencelakai Sang-un setelah mendapatkan kekuatannya. Sedangkan itu, di sisi lain, anak buah Jongja juga memantau Sang-un dari kejauhan. Dan setelah bertengkar cukup lama, mereka akhirnya kelelahan hingga terduduk. Ho-in dan Eunmi juga malah berdebat. Sedangkan Sang-un menggunakan kesempatan tersebut diam-diam memanjat pagar untuk masuk. Namun, anak buah Jongja langsung menabrak pagar untuk mencegahnya. Namun sayangnya, itu malah mempermudah Sang-un untuk masuk ke sana. Sesamanya di sana, dengan pengawalan ketat, Sang-un dibawa masuk ke laboratorium tersebut. Di sana, dia melihat beberapa hal yang cukup mengerikan. Cho-ana sudah menunggunya di sana, dan dia diminta untuk berbaring di sebuah tempat yang sudah disediakan. Tak lupa, Sang-un meminta melihat uangnya terlebih dahulu. Setelah yakin bahwa uang tersebut benar-benar nyata, dia langsung berbaring di atas bed tersebut. Dan seketika, tangan dan kakinya otomatis terkunci hingga dia tidak bisa kabur. Kemudian masuk beberapa peralatan medis yang cukup mengerikan. Kemudian sebuah robot dengan tangan bor mendekat ke arah kepalanya. Dengan keyakinannya, Sang-un memejamkan matanya. Namun tiba-tiba dia mendengar sebuah obrolan yang tidak biasa. Ia mendengar bahwa Cho-ana mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah mendapatkan Sang-un. Dan di situ Sang-un berpikir bahwa ia tidak akan selamat setelah kejadian itu. Kemudian Sang-un mencoba melepaskan dirinya dari kuncian tersebut. Dan tiba-tiba sebuah tembakan tepat mengenai kuncian yang ada di tangannya. Ternyata yang menembak adalah Ho-in. Ia menyelamatkan Sang-un dari kematiannya. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjual warisan dari orang tuanya tersebut. Sedangkan Eunmi, dia membantu dari luar. Ia mematikan aliran listrik di sana sehingga semua orang panik dan uang 4 miliar won pun berhamburan. Tak menunggu waktu lama, dengan uang yang bisa ia dapat, Sang-un menggunakan kekuatannya. Ia melawan semua anak buah Cho-ana. Sekarang Sang-un sadar bahwa kekuatannya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sang-un membuka brankas yang ada di sana yang berisi dokumen rahasia milik laboratorium tersebut. Dan karena alarm sudah dibunyikan, mereka segera bergegas membakar lab tersebut agar mereka tidak bisa beroperasi lagi. Pasukan khusus masuk untuk menangkap mereka. Ho-in membawa dokumen rahasia tersebut, sedangkan Sang-un tak lupa membawa uang-uangnya. Mereka ditembaki habis-habisan, hampir tidak bisa keluar dari sana. Sayangnya, ketika hampir selamat, uang yang dibawa Sang-un terjepit dan akhirnya tertinggal di dalam laboratorium tersebut. Meski tidak bisa menyelamatkan uangnya, untungnya mereka masih bisa selamat dari sana. Tentu saja dengan bantuan Eunmi. Dokumen tersebut ternyata berisi tentang rencana proyek lab tersebut, dan di dalamnya ada surat yang ditujukan kepada Sang-un. Surat tersebut berisi kata-kata yang pernah dia dengar dari seseorang yang pernah datang ke kantornya. Yang ternyata dia adalah saudara dari Cho-ana yang menggantikan Cho-ana
menangkap Sang-un yang bernama Jonathan. Setelah mencari tahu tentang Jonathan, kemudian mereka mendatangi rumahnya. Dan ternyata rumahnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah sebuah teropong. Sang-un kemudian melihat teropong tersebut dan di sana dia menyaksikan banyak orang menjatuhkan diri dari lantai atas gedung. Dan terlihat juga Jonathan ada di sana seolah menunjukkan bahwa orang-orang tersebut adalah karya yang dia buat. Keesokan harinya, Sang-un dipanggil ke kantor polisi sebagai saksi atas peristiwa beberapa ledakan yang terjadi. Ia juga bertemu dengan detektif yang sepertinya mengenal Ho-in. Dan ternyata Ho-in mengatakan bahwa detektif itu juga punya kekuatan super. Namun ia memilih keluar dari asosiasi dan tidak menggunakannya. Jonathan ternyata mengedarkan obat-obatan yang membuat penggunanya merasa terbang hingga mereka bisa melakukan lompatan dari atas gedung tanpa rasa takut. Melihat hal tersebut, Sang-un benar-benar tidak tega. Ia ingin menyelamatkan banyak nyawa. Keesokan harinya, Sang-un berangkat kerja seperti biasa. Tapi kali ini, dia menggunakan jas rapi karena sepulang kerja akan ada pertemuan keluarga untuk membicarakan pernikahan mereka. Namun sebelum itu, dia pergi ke klub malam di tempat Jonathan mengedarkan obat tersebut. Ia ingin menghentikan pengedaran obat-obatan terlarang itu. Dengan ditemani Anmi, ia mencari tas berwarna pink yang diduga berisi obat tersebut. Tak sengaja, dia melihat seorang wanita membawa tas itu. Sang-un lalu mengikutinya, dan ternyata wanita itu adalah suruhan Jonathan. Ia sengaja memancing Sang-un untuk masuk ke ruang tersebut. Dan ternyata wanita itu juga memiliki kekuatan super. Sang-un langsung diserang. Gerakannya yang sangat cepat membuatnya kesulitan menghadapi. Bahkan jas yang akan ia pakai untuk pertemuan keluarga pun kini telah robek tak berbentuk. Sang-un mencoba menutup mata dan berkonsentrasi. Dan akhirnya dia berhasil melawan wanita itu. Ia kemudian membawa tas tersebut. Sedangkan Jonathan mengawasinya dari atas seolah ia mengatakan bahwa dia telah berhasil menjebak Sang-un. Tiba-tiba keadaan menjadi sangat ramai seolah pesta baru dimulai. Orang-orang mendapatkan pesan bahwa obat tersebut ada di dalam tas yang dibawa oleh Sang-un. Tak pakai lama, Sang-un langsung diserbu demi mereka bisa mendapatkan obat tersebut. Sekuat tenaga, Sang-un menjaga tas itu agar tidak terlepas dari tangannya. Sedangkan di tengah kegentingan itu, Min-suk sudah menelponnya berkali-kali karena Sang-un terlambat untuk pertemuan keluarga. Cho-ana telah dibohongi Jonathan. Jo telah mengambil semua ramuan superhero tanpa sepengetahuannya. Sedangkan Sang-un yang masih bertahan melindungi obat-obatan tersebut merasa terselamatkan karena tiba-tiba polisi datang menggerebek klub malam itu. Keadaan menjadi kacau. Sang-un berhasil melindungi obat tersebut hingga akhir. Untungnya Ho-in segera datang dan membawa mereka pergi menghilang dari sana. Ho-in langsung memberikan beberapa uang kepada Sang-un dan memintanya untuk segera pergi ke pertemuan keluarganya. Sesamanya di restoran, Sang-un sudah terlambat. Ditambah lagi ada detektif yang ternyata sudah berada di sana mencari Sang-un. Di depan detektif itu, Min-suk membela Sang-un habis-habisan. Ia mengatakan bahwa kekasihnya tidak akan mungkin melakukan kejahatan. Ia juga mengatakan bahwa Sang-un memang memiliki kekuatan super, tapi dia juga menggunakan uangnya sendiri untuk menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Mendengar hal tersebut, Sang-un merasa terharu dan merasa bersalah kepada Min-suk. Sang-un akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan karena detektif tersebut melihat Sang-un di klub malam sebelumnya. Sang-un membela dirinya dan ia mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi banyak orang. Tidak hanya duduk termangu seperti yang dilakukan detektif tersebut. Ketika di rumah, tanpa sengaja Min-suk menemukan surat perjanjian hutang antara Sang-un dan juga perusahaan Jongja yang jaminannya adalah Min-suk. Dan ternyata Min-suk juga bekerja di sana dan Jongja adalah orang yang memberi gaji Min-suk 2 kali lipat. Di sisi lain, Jonathan mengunjungi Sang-un di penjara. Ia mengatakan bahwa dia akan menangkap Sang-un bagaimanapun caranya. Bahkan dia mengatakan akan menggunakan Min-suk sebagai alat untuk menangkap Sang-un. Keesokan harinya, ketika Min-suk akan berangkat bekerja, ia diikuti oleh beberapa orang yang mencurigakan. Sedangkan Sang-un mendapat surat pembebasan tahanan lalu dibawa menggunakan mobil yang berisi para penjaga menggunakan topeng tertutup. Tapi Sang-un tahu bahwa mereka sepertinya ada yang aneh dan sepertinya mereka adalah anak buah Jonathan. Benar saja, sampai di tengah perjalanan, mobil mereka ditabrak hingga masuk ke jurang. Dengan uang yang diberikan oleh salah satu dari penjahat itu, Sang-un berhasil keluar dari kecelakaan tersebut. Dalam keadaan kepepet, Min-suk menelpon Jongja karena dia takut dengan orang yang mengikutinya. Ia meminta Jongja untuk menangkapnya sebagai ganti jaminan hutang Sang-un. Dan untungnya, anak buah Jongja datang tepat waktu. Sebelum anak buah Jonathan berhasil menangkap Min-suk, mereka datang dan menyelamatkan Min-suk. Setelah semua kejadian hari itu, mereka berkumpul di kantor Ho-in. Ternyata yang menyelamatkan Sang-un sebelumnya adalah anak buah Cho-ana. Di sana, Cho-ana mengajak mereka bekerja sama untuk melawan Jonathan. Ia berjanji akan melepaskan mereka asal mereka berhasil menyingkirkan Jonathan. Dan Cho-ana kembali menjadi penerus perusahaan ayahnya. Karena akhir-akhir ini, ayahnya lebih percaya kepada Jo dibandingkan dia. Jadi, dia merasa harus menyingkirkan Jo. Awalnya mereka sempat ragu. Namun, setelah Cho-ana mengatakan bahwa Jonathan akan segera meluncurkan obat-obatan yang sebelumnya dia pakai untuk membuat orang bunuh diri, Sang-un mulai berpikir untuk
untuk menyetujuinya. Mereka harus mengambil ramuan kekuatan super yang sudah dikumpulkan di sebuah berangkas bank yang disimpan oleh Joe. Jika ramuan tersebut berhasil mereka ambil, maka Joe akan disingkirkan oleh ayah Joanna. Dengan begitu, Jonathan akan gagal meluncurkan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki sponsor. Mereka akhirnya menyetujui tawaran Joanna. Meski mereka tahu Joanna tak sepenuhnya jujur, mereka juga menyusun rencana untuk melawan Joanna. Malam itu, Min-suk memberitahu bahwa ia bekerja di perusahaan tempat Sang-un berhutang. Ia juga merasa tak yakin bahwa kehidupan mereka akan berhasil dan kembali hidup normal. Namun, pada akhirnya Sang-un meyakinkannya dan meminta izinnya untuk melakukan rencana Joanna agar mereka bisa hidup tenang setelahnya. Walaupun berat, Min-suk akhirnya mengizinkannya. Ia bahkan datang ke Jongja untuk meminta uang 30 juta won sebagai uang saku Sang-un. Awalnya Jongja bingung kenapa dia harus memberi uang saku sebesar itu kepada Min-suk. Namun Min-suk menjelaskan bahwa tempat yang akan didatangi Sang-un adalah sebuah bank milik perusahaan ayah Joanna yang dulunya merupakan kantor pertama Jongja sebelum pindah ke tempat yang sekarang. Dan tempat itu memiliki kenangan dan juga rahasia tersembunyi bagi Jongja. Dan ternyata Jongja juga sudah mengincar Sang-un untuk mengirimnya ke tempat tersebut. Entah apa tujuannya, yang jelas Jongja butuh Sang-un untuk sampai ke sana. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Min-suk memberi uang saku yang ia dapat dari Jongja. Ia juga berpesan agar ia hati-hati dan cepat pulang karena ia punya cerita lucu yang akan dia ceritakan ketika Sang-un pulang. Mereka bertiga sudah sampai di bank yang mereka tuju. Dugaan mereka benar. Joanna telah mempersiapkan pasukan khusus untuk menangkap mereka. Setelah mereka mendapatkan ramuan tersebut, dengan membawa kunci yang diberikan Joanna, Ho-in berhasil masuk dengan mudah ke dalam berangkas tersebut. Sedangkan Sang-un dan Eun-mi bergerak sesuai yang mereka rencanakan. Ia datang ke teller dan mengatakan bahwa namanya adalah Kang Sang-un. Tiba-tiba, pegawai teller tersebut menghidupkan alarm yang membuat semua orang keluar dari bank tersebut. Pintu otomatis pun tertutup, sedangkan anak buah Joanna datang dan bersiap untuk menembak Sang-un. Sang-un hanya tersenyum. Dengan hati-hati, dia langsung bergerak menghindari tembakan tersebut. Sedangkan Ho-in di dalam berangkas mencoba mencari ramuan yang tersembunyi. Dengan uang saku yang diberikan Min-suk, Sang-un melawan mereka dengan percaya diri. Namun sayangnya, tak sengaja tas yang berisi uang terkena tembakan sehingga uang-uangnya tercecer tak karuan. Untungnya, Eun-mi datang membantunya. Sedangkan itu, anak buah Jonathan juga datang untuk menangkap Sang-un, sehingga terjadi perkelahian antara anak buah Joanna dan juga Jonathan. Belum selesai masalah, kini wanita anak buah Jonathan dan Jonathannya datang menemui mereka. Sedangkan uang milik Sang-un hanya tinggal sedikit. Dengan bantuan Eun-mi, Sang-un langsung berlari ke arah Jonathan. Namun Ho-in berhasil mendorongnya hingga ia masuk ke ruangan sebelah yang ternyata berisi banyak uang. Ho-in dan Eun-mi berhasil mereka tangkap. Namun Ho-in tahu bahwa Sang-un akan datang menyelamatkan mereka dengan uang yang ada di berangkas tersebut. Tak lama kemudian Sang-un muncul dengan uang yang tak terbatas. Uang dalam berangkas itu cukup untuk memusnahkan Jonathan bersama anak buahnya. Demi segera pulang dan menemui Min-suk, tanpa ragu ia maju menahan semua tembakan mereka. Ia menghabisi semua anak buah mereka. Namun ketika ia akan memukul Jonathan, gerakannya tiba-tiba terhenti dan ketika sadar, ia sudah berada di dalam mobil polisi dengan borgol di tangannya. Sang-un tertangkap oleh detektif sebelumnya. Entah apa yang terjadi, tapi detektif itu kembali mengingatkannya untuk tidak sembarangan menggunakan kekuatannya agar tak ada lagi orang yang terluka karena dirinya. Dan kemudian dia melepaskan Sang-un begitu saja. Joanna berhasil mendapatkan ramuan tersebut. Bank milik ayahnya pun juga hancur lebur tak berbentuk. Kemudian datang Jongja menemuinya. Ia mengambil sebuah dokumen rahasia yang telah lama disembunyikan oleh Joanna di dalam berangkas tersebut. Dokumen tersebut ternyata berisi surat hutang ayah Joanna kepada Jongja yang belum dibayarkan hingga sekarang. Ditambah dengan bunganya, maka jumlahnya akan sangat banyak sekali. Ternyata surat itulah yang diincar oleh Jongja hingga ia ingin mengirim Sang-un ke bank tersebut. Setelah keributan besar itu, Jonathan hampir ditembak oleh ayahnya sendiri karena gagal membawa Sang-un. Kemudian Jongja menelpon ayah Joanna dan mengatakan bahwa dia menemukan surat perjanjian hutang yang dia sembunyikan selama ini. Dan dia memintanya untuk melunasi semua hutang-hutangnya, ditambah dengan bunganya. Sesampainya di rumah, Sang-un kaget melihat rumahnya berantakan. Ia juga tidak menemukan Min-suk di sana. Ternyata Min-suk diculik oleh Jonathan. Melalui telepon, Jonathan mengancam akan membunuh Min-suk. Jika ia ingin Min-suk selamat, ia harus menyerahkan dirinya kepada Jonathan. Namun Min-suk mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menangkap Sang-un karena Sang-un sangat payah dalam perhitungan, bahkan ia pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, sang detektif masih memikirkan kata-kata Sang-un yang membuatnya berpikir bahwa sepertinya kata-kata Sang-un ada benarnya. Sedangkan itu, Sang-un di rumah masih memikirkan cara untuk menyelamatkan Min-suk. Ia tidak punya uang lagi untuk menghadapi Jonathan.
Tak lama kemudian, anak buah Jonathan datang menemuinya. Ia memberikan beberapa jumlah uang dan mencoba mengetes kekuatannya. Karena dalam keadaan tertekan, Sang-eun sempat kewalahan melawan wanita tersebut. Sambil memikirkan Min-suk dan bertanya di mana Min-suk, Sang-eun mencoba terus melawan. Sampai akhirnya, An-mi datang untuk membantunya. Untungnya, dia datang tepat waktu. Bahkan Ho-in juga diam-diam muncul dari belakang dan membuat wanita itu tak sadarkan diri. Keesokan harinya, dengan menggunakan jas yang diberikan Min-suk tanpa uang dan hanya bermodalkan keyakinan, Sang-eun naik ke lantai atas gudang logistik perusahaan ayah Cho-ana. Ia memejamkan matanya dan melompat dari atas sana. Sang-eun terus memanggil-manggil nama Min-suk, namun tak ada jawaban. Ho-in dan Emi ternyata juga datang untuk membantu Sang-eun. Sang-eun kemudian menjatuhkan dirinya tepat di tengah-tengah gedung tersebut. Tubuhnya patah tak beraturan, namun ajaibnya semua kembali normal. Para penjaga Jonathan datang mengepungnya. Di tangannya hanya ada uang 1000 won dan dengan tekad ia mencoba melawan semua orang yang ada di sana. Jonathan kemudian muncul dengan membawa Min-suk. Dengan sisa uang yang ia dapat, Sang-eun langsung menghadang mereka. Jonathan langsung menembaknya. Namun karena uang Sang-eun sudah habis, luka tembakan tersebut tidak bisa sembuh langsung. Kemudian Jonathan memasang bom di dalam lift dan meminta Sang-eun masuk ke dalamnya. Dalam keadaan kepepet, Ho-in datang membantunya dari atas. Namun sayangnya, ia malah tertembak oleh Jonathan. Kini Jo mengancam akan membunuh Min-suk. Dengan tenaga yang tersisa, dia mendorong Jo masuk ke dalam lift bersamanya. Di mana di sana ada bom aktif yang siap meledak. Dalam keadaan sadar, Sang-eun menekan pemicu bom tersebut dan dalam waktu singkat, lift tersebut meledak tak bersisa. Sang-eun dan Jonathan tak terselamatkan, sedangkan Ho-in masih selamat, begitu juga dengan Eun-mi. Setelah ditinggal Sang-eun, kehidupan Min-suk hancur. Ia tidak tahu harus bagaimana setelah kematian kekasihnya. Ho-in dan Eun-mi datang untuk menghiburnya. Mereka juga sangat sedih, namun Ho-in mengatakan bahwa ini belum berakhir dan Sang-eun bisa diselamatkan. Min-suk kemudian berlari ke kantor polisi dan menemui detektif yang ada di sana. Namun sayangnya, anak buah Cho-ana sudah lebih dulu datang. Untungnya, anak buah Jo yang sebelumnya menyerang Sang-eun datang untuk membantunya. Min-suk bertemu dengan detektif tersebut. Ia memintanya untuk menggunakan kekuatannya yang ternyata bisa memutar waktu. Min-suk memohon sambil menangis. Namun ia mengatakan jika ia memutarbalikkan waktu untuk orang lain, maka sisa waktu Min-suk akan berkurang. Namun Min-suk tidak peduli. Ia tetap ingin melakukannya karena ia bilang ia belum memberikan uang saku untuk Sang-eun bulan ini. Melihat ketulusan Min-suk, sang detektif memberikan jam tangan tersebut kepada Min-suk. Tak lama kemudian, waktu berputar dan kembali pada keadaan sebelum Sang-eun meninggal. Di sana, dengan sekuat tenaga, Min-suk membuka pintu lift dan memberikan uang saku kepada Sang-eun. Seketika jam tersebut retak dan ledakan kembali terjadi. Namun ajaibnya, Sang-eun berhasil selamat. Sambil menangis, Min-suk terus memanggil-manggil nama kekasihnya. Atas uang saku yang diberikan oleh Min-suk, Sang-eun berhasil bertahan dari ledakan tersebut. Min-suk berhasil menyelamatkan kekasihnya. Ia benar-benar tidak rela jika harus kehilangan Sang-eun secepat itu. Tak lama kemudian, detektif dan polisi datang. Namun ia melindungi mereka untuk bisa pergi dari sana. Ternyata Jonathan juga selamat. Ia menemui sang ayah, namun ayahnya sudah tidak peduli dengannya. Dan Cho-ana muncul untuk membunuhnya. Namun ketika ia menembak, tiba-tiba peluru tersebut terhalang sesuatu dan berbalik ke arahnya hingga ia terkena tembakan tersebut. Sedangkan itu Jong-ja datang untuk menagih hutangnya dan membawa ayah Cho-ana pergi dari sana. Jonathan tak mampu bertahan karena ternyata ada besi yang cukup besar menancap di perutnya. Namun anak buah wanitanya yang setia kepadanya tak tinggal diam. Ia menyuntikkan semua ramuan superhero ke tubuh Jo untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi sayangnya setelah Jonathan sadar, dengan mudahnya ia membunuh wanita tersebut. Sang-eun dan yang lain datang ke lab untuk menangkap Jonathan. Namun sampai di sana, ia menemukan lab tersebut sudah sangat kacau dan banyak orang telah terbunuh. Jonathan memanggil Sang-eun untuk menyelesaikan urusan mereka. Dengan kekuatannya, ia memporak-porandakan rumah yang ada di sana. Sang-eun kemudian datang dengan percaya diri. Ia menyelamatkan nyawa gadis kecil yang hampir dibunuh oleh Jonathan. Mereka akhirnya terlibat perkelahian adu kekuatan super. Karena kekuatan Jo diambil dari beberapa orang, ia terlalu kuat hingga agak susah melawannya. Tak lupa, Ho-in dan Eun-mi datang membantunya. Eun-min terkena serangan Jo. Begitu pula dengan Sang-eun, ia tertimpa tiang listrik. Namun ia berhasil keluar dari sana. Namun Jo terus menyerangnya hingga dia babak belur dan uangnya pun telah habis. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan hujan uang di mana orang-orang yang ada di dalam
dalam rumah melemparinya dengan uang agar ia bisa menggunakan kekuatannya kembali. Dengan tekad dan semangat dan juga dibantu oleh Enmi yang baru sadar dan juga Hoin, mereka melawan Jonathan bersama-sama. Sampai akhirnya Jonathan terkalahkan dan tak bisa berkutik. Dengan kesempatan itu, Sang-un langsung meninju Jonathan dengan sekuat tenaganya. Jongja berhasil mengambil semua uang yang diuang oleh ayah Choana. Ia bahkan menggunakan uang tersebut untuk donasi ke masyarakat. Kehidupan mereka kembali seperti semula tanpa gangguan. Mereka kembali ke sahabat dan juga keluarga mereka. Begitu pula dengan Sang-un dan Min-suk. Mereka berhasil membeli rumah impian mereka. Selain itu, Min-suk memberitahu kabar gembira bahwa Sang-un akan segera menjadi ayah. Kehidupannya benar-benar sempurna sekarang. Setelah dia melewati segala hal yang menyesakkan dadanya, kini mereka bisa hidup nyaman dan bahagia selamanya.